dalam kehidupan kami. Sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji meninggikan Engkau. Kami ada di dalam hadirat Allah yang kudus. Malam hari ini setiap kami telah memuji menyembah Engkau, kami tahu Tuhan, hadirat-Mu yang luar biasa itu mencengkeram setiap kami, menguasai setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita damai Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah tergabung malam hari ini, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami percaya kami ada di dalam frekuensi yang sama, kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, dan kuasa Allah mengalir melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Roh hikmat dan wahyu turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami semua apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Malam hari ini kita boleh bersyukur masih bisa bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan. Ya, kami tahu banyak sekali orang sedang sibuk mempersiapkan hari Lebaran. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan, ada yang lagi keluar juga cari makan. Ya, beragam ya, warna orang punya kesibukan masing-masing, ya. Nah, tapi malam hari ini kita mau duduk tenang di dalam hadirat Allah. Kita mau dikenyangkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan tuntaskan, kita habiskan pelajaran kita tentang alam roh dan alam materi, ya. Jadi saya rangkum sedikit, ya, selama 2 hari ini kita membahas apa? Ya, tentang alam roh dan alam materi. Yang pertama, prinsip yang harus diingat adalah bahwa alam roh itu lebih nyata atau lebih real daripada alam materi. Semua yang terjadi di alam materi itu sebelumnya sudah ada di alam roh. Jadi alam roh itu lebih dulu daripada apa yang terjadi di alam materi ini, ya. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, akibatnya manusia itu menganggap alam materi itu lebih real daripada alam roh. Ini namanya pikiran kebalik. Nah, malam hari ini saya harap ini harus diingat terus supaya kita tidak kebalik cara berpikirnya. Setiap kita melihat materi-materi atau benda-benda yang ada di alam materi ini, kita selalu bilang, ini cuma gambar, ini cuma bayangan. Ya, aslinya ada di alam roh. Dengan cara pandang seperti itu, nanti hidup Anda akan lebih efektif, lebih mudah untuk melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena bekerja di alam roh itu lebih gampang dibanding bekerja di alam materi. Karena orang yang bekerja di alam materi itu harus berusaha, ya, jadi pengusaha, harus berkeringat, berkeluar peluh. Tapi melakukan di alam roh itu cuma kun fayakun. Berfirmanlah maka semua jadi. Berfirmanlah maka semuanya berubah. Amin. Nah, terus ya, ada namanya tubuh surgawi dan ada namanya tubuh duniawi. Ini kalau menolong orang, biasanya kalau kita mendoakan orang sakit, jangan lihat tubuh duniawinya atau tubuh fisiknya. Anda boleh lihat tubuh rohnya. Ya, manusia itu sebenarnya ada 3 tubuh, ya, tubuh dunia atau tubuh fisik, tubuh kebangkitan, dan tubuh kemuliaan. Dan mereka, ya, tubuh-tubuh ini punya kemuliaan masing-masing. Tubuh rohani lebih mulia daripada tubuh jasmani. Lah, ada materi-materi di alam roh, ya. Contoh, ada darah Yesus di alam roh. Itulah darah yang dibawa oleh Tuhan Yesus ketika dia bangkit, lalu naik ke surga, melaporkan semua tugas yang sudah dikerjakannya, sekaligus sembari membawa darahnya. Darah apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, yang dipersembahkan dan sekarang menjadi jaminan bagi kita semuanya. Setiap kita percaya, mengaku dosa kita, darah Tuhan Yesus itu menyucikan kita dari semua dosa dan pelanggaran kita. Itu bukan darah yang dari Gunung Golgota, itu bukan. Tapi darah Tuhan Yesus di alam roh.
Kok ada darah Tuhan Yesus di alam roh? Dulu sebelum Tuhan Yesus ya turun ke bumi, Tuhan Yesus ini pernah disembelih oleh Bapaknya. Karena Tuhan Yesus ditunjuk sebagai anak domba Allah yang menghapus semua catatan dosa manusia itu. Jadi ini adalah plan B daripada Allah Bapa. Ya, plan A-nya adalah Allah Bapa mengandalkan Adam, tapi Adamnya mbojai, ya, Adamnya letoy, akhirnya dia kalah. Allah Bapa pakai plan B-nya. Plan B-nya apa? Dia pakai Tuhan Yesus sebagai tumbalnya yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Itu ada di dalam kitab Wahyu yang seperti apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, nah sekali lagi ya, apalagi saudara? Materi-materi di alam roh. Nah ini kelanjutan malam hari ini ya. Pertama, tadi malam kita sudah mengutip sedikit tentang kuasa mengubah atau memindahkan materi. Ya, jadi materi di alam roh itu bisa dipindahkan. Ya, bisa dipindahkan. Ya, jadi apa yang ada di alam roh bisa dipindahkan ke alam materi, apa yang ada di alam materi bisa dipindahkan ke alam roh, atau ya orang-orang yang sudah rohnya enteng karena punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia dengan mudah juga akan dievakuasi, diraibkan oleh Allah ya dalam beberapa tempat ya, ke beberapa tempat sehingga mereka nggak perlu alat transformasi, ya, alat transportasi, tapi bisa pindah dengan secepat itu saja. Itu saya harap nanti sudah harus mulai terjadi dalam kehidupan kita ya. Nanti saya akan melihat atau mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Bapak Ibu Saudara ya hidup di dalam roh sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu dan gerak. Nah sekarang yang sudah mulai beroperasi adanya 7 roh di dalam hidup kita, bukan? Dengan adanya 7 roh Allah di dalam hidup Anda, yang dulunya sempat hilang tinggal 4 dan itu semua sudah kedagingan, sejak Anda lahir baru, 7 roh Allah itu sekarang pulih kembali di dalam hidup Anda. Dan Anda bisa menjadi omnipresent juga ya. Nah Anda bisa maha hadir, tubuhmu masih ada di tempat ini, tapi rohmu bisa gentayangan di mana-mana. Nanti Anda bisa ngajar orang, menyembuhkan orang sakit, tapi bukan dengan tubuh fisik. Tapi tubuh roh Anda yang ada di mana-mana. Nah mekanisme kerja ini kalau semakin kita pahami, dan Anda terus menggelutinya, saya percaya akan mulai terjadi di dalam kehidupan Anda. Karena Allah mau kita ini hidup secara efisien. Ya, waktu ini harus digunakan secara efisien. Kalau orang itu capek, dia lelah, nanti datang pada Tuhan selalu mengeluh dengan Tuhan. Ya, makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku, hei kalian semuanya yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Nah, oleh sebab itu hidup di dalam Tuhan itu sebenarnya enteng. Ya, Anda bisa memindahkan segala materi itu ya. Lah, malam hari ini kita akan membahas bagian bab berikutnya ya, tentang apa? Nah, ini tentang multiplikasi. Nah, sekarang ya, ini janji saya tadi malam. Kita akan bicara tentang multiplikasi. Nah, dari kata multiplikasi kita mengenal ada istilah yang sangat keren dan semua orang yang bisnis pasti tahu ya, tentang ada sesuatu sistem yang dibangun. Jadi orang Cina itu kan selalu mengandalkan ketekunannya ya. Untung sedikit nggak apa-apa, yang penting berkali-kali lipat gitu ya. Tapi orang Barat beda. Kalau dia bisnis, dia melakukan sesuatu, dia buat sebuah sistem. Kalau bisa dia nggak lakukan apa-apa, sistem itu yang bergerak, dan nanti sistem itu yang menghasilkan duit bagi dia. Itu idenya orang Barat ya. Nah kalau orang Cina kan beda ya. Orang Cina yang penting tekun, betul nggak? Ya. Nah hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Pokoknya harus melakukan sesuatu, ketekunan. Ya, kalau kamu tekun, kamu akan berhasil. Kalau kamu ulet, kamu akan berhasil. Nah, itu prinsipnya orang-orang dulu. Tapi orang modern tidak begitu. Ya, dia membuat sebuah sistem. Ya, sekarang yang terkenal dalam sistem perdagangan
itu adalah sistem multi level, ya. Jadi Anda lihat, barang itu sebenarnya hanya menjadi sarana saja, ya. Nah, nanti ditaruh di tempat ini, dipegang orang ini, lalu orang itu menawarkan kepada orang lain, ya, dengan janji bonus ini dan bonus itu. Mereka punya downline gitu ya, kaki-kaki dan sebagainya itu. Wah, gitu ya. Itu lebih cepat lagi mengembangnya. Nah, orang yang menciptakan yang memulai pertama itu, ya, kayanya luar biasa. Karena apa? Tanpa dia sadari sistem ini mempekerjakan sampai ribuan bahkan jutaan orang. Multiplikasi. Nah, dari mana ya orang-orang ini belajar tentang multiplikasi? Multiplikasi itu sebenarnya sudah ada sebelum manusianya ada. Sebelum Allah menciptakan manusia, multiplikasi itu sebenarnya ada di dalam hatinya Allah, ada di dalam pikirannya Allah. Amin. Ketika Allah itu, ya Allah Bapa waktu seorang diri, ya, dia Alfa dan Omega, lalu dia melahirkan Tuhan Yesus sebagai benih, ide gagasan awal itu Tuhan Yesusnya. Amin. Nah, dari Tuhan Yesus ini, lalu Allah Bapa bilang, Yesus, nak, sekarang ciptakan segala sesuatu. Apa saja boleh kamu lakukan. Lalu Tuhan Yesus menciptakan banyak perkara, ya, baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi. Dari Allah Bapa seorang diri, lalu keluarlah Tuhan Yesus dari Allah Bapa menurut Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ke 7, ya. Pada hari ini aku memperanakkan anakku itu. Itulah keluarnya Tuhan Yesus dari Bapaknya, lalu Tuhan Yesus mulai bermultiplikasi. Nah, paham ya? Dia mulai bermultiplikasi dengan menciptakan ini, dengan menciptakan itu. Dan semua yang diciptakan itu diharapkan oleh Tuhan Yesus harus berkembang biak semuanya. Beranak cucilah dan penuhilah bumi. Jadi dari satu ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan Yesus ini, lalu mulai beranak pinak, bertambah banyak. Ketika Tuhan Yesus menciptakan binatang, dia nggak langsung menciptakan 1 juta binatang, tidak. Dia ciptakan berapa pasang saja binatang, lalu dibawa kepada Adam. Ya, Adam kasih nama ini binatang apa? Lalu binatang sepasang ini dilepas oleh Tuhan, oleh Adam, ya, karena sudah dikasih nama. Lalu binatang ini mulai beranak pinak, bermultiplikasi. Dari 2 ekor ini mulai jadi 10, mulai jadi 20, mulai jadi 100, mulai jadi 1000, mulai jadi 1.000.000. Ya, coba hitung semut. Semut itu berapa triliun, tahu enggak? Ya, nah, coba Anda taruh sesuatu aja ya di dalam piring itu, taruh di situ. Itu semut udah ada ribuan ada di situ. Ya, taruh lagi di sana ribuan, itu di satu tempat aja. Seluruh dunia ada berapa triliun ya semut itu. Nah, dari 1 semut, 2 semut yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, laki dan perempuan, beranak pinak sampai akhirnya begitu banyak, bukan? Nah, multiplikasi itu sudah terjadi dari dulu. Sebelum manusia membangun sebuah sistem dalam perdagangan namanya multi level, ya, ingat. Nah, jadi ide gagasan itu ditangkap oleh para pembisnis itu, ya, ketika dia mulai berpikir. Berpikir itu masuk ke alam roh. Lalu muncul gagasan seperti ini, ya. Kalau kerja terus seperti ini, tulang bisa patah. Capek, waktunya nggak ada. Bagaimana ya santai tapi menghasilkan duit, ya. Nah, caranya bikin sistem namanya multi level, ya. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang sistem ini, tentang multiplikasi. Saya tidak mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dagang, tidak, ya. Saya tidak buat sebuah sistem, lalu saya tidak punya sebuah produk, lalu saya bagikan kepada Bapak Saudara untuk multi level, tidak, ya. Nah,
Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, contoh-contoh dalam dia melakukan multiplikasi. Ternyata sistem ini bisa dibangun secara roh juga. Kalau orang bisnis, pengusaha bisa mewujudkan dengan sistem multi level itu mereka berhasil dengan cepat tanpa menguras energi, harusnya anak-anak Allah dalam bekerja di dalam kerohanian secara roh harus lebih cerdik daripada orang-orang dunia, bukan? Nah, kita kadang-kadang ketinggalan. Karena apa? Terlalu polos. Ya, berserahnya itu berserah males. Ya, berserah males. Berserah kepada Tuhan itu nangkep apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Sehingga ada sebuah proyek nanti yang Tuhan percayakan, lalu kita mulai kerjakan dan hasilnya itu nanti akan dinikmati baik oleh Tuhan juga oleh kita yang melakukannya. Amin. Nah, sekarang kita lihat satu ayat ya. Di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita perhatikan ya. Ini cerita klasik sebenarnya. Semua orang pasti tahu ya. 5 roti, 2 ekor ikan ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagikannya kepada orang banyak. Ayat 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ya, perhatikan di sini. Lukas 9 ayat 16 sampai 17 ini cerita bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, jadi Tuhan Yesus itu banyak fansnya. Banyak orang berbondong-bondong karena apa? Melihat Yesus itu menyampaikan firman tidak seperti orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, dia menyampaikan firman powerful. Apa yang dia katakan ada buktinya. Kalau dia bicara tentang healing, kalau ada orang sakit di depannya, dia bisa menyembuhkannya. Ya, dan orang semakin tertarik, apalagi ya yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka begitu haus kepada Tuhan. Kehausannya itu membuat mereka itu berbondong-bondong. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikut KKR-nya Tuhan Yesus. Ya, suatu hari Yesus KKR dan itu sangat menarik apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ya, sampai mereka nggak nyadar. Ya, mereka sudah berhari-hari ada di tempat itu. Ya, dan mereka mulai ini ya memang tidak mengeluh mereka. Mereka puas dengan apa yang Yesus ceritakan itu. Tapi Yesus di tengah-tengah khotbahnya dalam KKR-nya ini, dia panggil murid-muridnya. Dia katakan gini, kalian harus kasih makan mereka. Kasihan mereka, sudah berhari-hari ikut kita. Pasti bekalnya sudah habis. Kamu harus kasih makan mereka semuanya. Murid-murid sebagai panitia KKR itu, ketika diperintah oleh Tuhan Yesus untuk memberikan makan kepada orang-orang peserta ini, mereka sontak juga kaget, berpikir mendadak seperti itu. Makanan dari mana? Untuk mengenyangkan orang begitu banyak. Karena yang kumpul itu kurang lebih 5.000 orang. Itu yang laki-laki saja tok. Belum yang perempuan. Belum anak-anak. Ya. Nah, 5.000 orang laki-laki tok itu harus dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Oleh murid-murid ini. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Murid-murid mulai mencoba mencari ke kampung-kampung sebelah. Ada enggak yang jual catering? Ya, yang bisa bikin catering 5.000 orang ini. Ternyata mereka enggak ada semuanya. Ya. Nah, ketika mereka menyisir siapa yang punya makanan-makanan, ternyata ada satu anak kecil yang punya bekal yang masih tersisa. Yaitu
2 ekor ikan, dan 5 ketul roti. Lalu ya, roti daripada anak-anak ini, 5 roti dan 2 ekor ikan ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, sebagai hasil usaha dari para murid. Ya, ya, dari para murid itu. Dia katakan, ya, "Guru, kami sudah mencari makanan, nggak ada, cuman dapatnya ini loh." Cuman dapatnya ini toh. Ya. Ya, kita perhatikan saudara. Ketika murid-murid ini menyerahkan roti dan 2 ekor ikan ini kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita perhatikan situasinya. Apa yang dikatakan, apa reaksi daripada murid, dan apa reaksi daripada sang guru atau Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menerima roti itu, dia tidak ngomong begini, "Apa-apaan nih? Orang segitu banyak, masa kamu cuma bawa 5 roti 2 ekor ikan? Mana kenyang mereka?" Yesus nggak ngomong begitu, saudara. Ya, dia terima roti itu, lalu dia angkat, lalu dia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, lalu dibagikan kepada orang-orang itu, dan mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya 12 bakul. Ya. Sementara murid-muridnya waktu menyerahkannya, saudara, apa ini kan? "Guru, hanya ini, mana cukup?" Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Semua orang kadang-kadang menikmati atau menerima berkat Tuhan itu, ya, bisa bermultiplikasi menjadi kelimpahan di dalam hidup Anda seperti janjinya, "Aku datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan," terjadi di dalam kehidupan Anda. Itu tergantung ketika Anda menerima berkat dari Tuhan. Ya, sebenarnya bukan masalah banyak atau sedikitnya. Segala sesuatu itu tergantung penerimaanmu, hatimu ketika Tuhan memberkatimu. Amin. Walaupun Anda diberkati begitu melimpah, kalau hatimu tidak mengucap syukur, selalu merasa kurang, selalu ngomel dan tidak terima, enggak, berkat itu pun enggak akan bisa Anda nikmati. Ya. Tapi walaupun berkat itu sedikit, tapi kalau hatimu penuh dengan ucapan syukur, Anda terima. "Terima kasih Yesus, Yesus, oh terima kasih atas karuniamu, atas berkat-Mu." Ya. Nah, karena kita melihat, ya, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, harus kita belajar menerimanya dengan ucapan syukur. Bersyukur itu adalah kunci. Paulus katakan, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak orang kadang-kadang ngundang saya ke rumahnya, ya, mengadakan ibadah ucapan syukur. Ya, ketika saya datang, saya tanya, "Ini apa? Ya, kok bisa bikin acara ucapan syukur, karena apa?" "Oh iya Pak, puji Tuhan, ya, Tuhan membuat saya berhasil. Tuhan melimpahkan begini, anak saya lulus ini," dan pokoknya semua yang dalam kategori indah, baik, menguntungkan. Ya, tapi kalau sesuatu yang kelihatannya, ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, apakah Anda kira-kira bikin ibadah ucapan syukur enggak? Ini persoalannya, betul enggak? Nah, banyak orang itu bersyukur karena berhasil. Ya, tapi Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti, 2 ekor ikan itu, dia angkat. Ya, "Bapak, aku mengucap syukur. 5 roti, 2 ekor ikan ini akan mengenyangkan 5.000 orang itu." Ya. Nah, kira-kira begitu doanya Tuhan Yesus.
Ya, kalau mungkin bahasa praktisnya begini, ya, diangkat nih, ikan, ya, roti, beranak. Lalu dibagi-bagikan semuanya itu terjadi multiplikasi, multiplikasi, ya. Itu roti yang dipegang oleh Tuhan Yesus ini, ya dibagi, dipotong, kasih muridnya, bagi, 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 bagi. Dari roti ini nggak habis-habis. Sampai mungkin Yesus bosan dengan satu roti, taruh satu rotinya saya di bakul satu ini ya. Terus potong lagi, potong lagi, potong lagi. Nggak habis-habis saudara. Ya, 5 roti, ikannya pun sama. Terjadi multiplikasi. Lah, karena jatuh di tangan yang tepat. Ya, maksud saya di tangan orang yang punya hati selalu bersyukur. Ketika berkat Tuhan walaupun minim, dia tetap diterima dengan ucapan syukur, itu kunci sebuah multiplikasi. Amin. Nah, malam hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara pengen mengalami multiplikasi di dalam hidup Anda, cek hatimu. Ya, apakah hatimu, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 ya, silahkan apa aja. Sebab Tuhan baik, amin. Ya, Tuhan baik. Nah, Anda bisa nggak katakan seperti itu? Kalau Anda bisa katakan seperti itu, hatimu penuh dengan ucapan syukur, Anda bisa membuat sebuah multiplikasi. Ya, multiplikasi kuncinya di situ. Hati penuh dengan ucapan syukur. Yang hari ini ya rezekinya mampet. Saya harap cek hatimu. Segala sesuatu itu bersumber dari hatimu. Ya, dari hati ini akan memancarkan kehidupan, akan memancarkan aliran-aliran. Apa yang Anda alirkan tergantung kualitas dan jenisnya. Kalau Anda suka ngomel, alirannya ya omelan. Tapi kalau Anda mengucap syukur, alirannya adalah sebuah syukur yang akan menghasilkan multiplikasi yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya, Yesus membuat sebuah multiplikasi, ya. Jadi dari 5 roti bisa dimakan 5.000 orang, bahkan masih ada sisanya. Nah, berikutnya, ya. Di Perjanjian Lama juga ada, saudara, yang hampir mirip juga dengan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Ya, ini zaman raja-raja, itu zaman Elisa. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Ya, kalau Yesus 5.000, ini 100 orang. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Ya, orang makan dan akan ada sisanya. Nah, ini terjadi pada zaman Elisa ini. Pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini? Artinya apa? Sebenarnya makanan yang dimasak ini enggak cukup untuk 100 orang. Tapi ketika dihidangkan, orang itu makan dengan kenyang, bukan ngirit, ya. Makan dengan kenyang dan masih ada sisanya. Amin. Ya, masih ada sisanya. Nah, Bapak Saudara, satu hari ada seorang kesaksian dengan saya begini, ya. Jadi dia itu mau menikahkan anaknya, ditanya. Nah, terus ketika dia mau menikahkan anaknya, ya, dia itu nggak banyak duit, ya, duitnya kurang seperti itu. Dan cuman ada 1 karung beras, ya itu kalau di kampung begitu kan masak gitu ya, masak terus ada sayuran gitu. Nah, tentang si beras ini contohnya beras ini ya, beras ini cuman 1 karung, ya, 1 karung itu isinya sekitar 40 kilogram gitu loh ya, karung besar itu 40 kilogram. Nah, ditaruh situ, lalu dimasak saudara ya. Tamunya dipikir cuma sedikit. Gak taunya tamunya banyak saudara. Karena tamunya banyak, dia harus masak lagi. Dia harus masak lagi, dia harus masak lagi, dia harus masak lagi. Ya, dan itu masak berkali-kali. Ya, dia nggak sadar.
ya, ketika dia sedang memasak itu, dia nggak sadar bahwa sebenarnya persiapan dia itu cuma 1 karung beras. Ya, selesai acara dari pernikahan itu, dia kaget. Beras itu masih 3/4. Ya, beras itu masih 3/4. Berarti kalau 40 kilo masih 3/4 itu kurang lebihnya dia hanya gunakan sekitar 12, 11 atau 12 kilo saja. Untuk makan 100 orang lebih katanya. Nah, bayangin saudara. Itu, itu luar biasa, ya tahu nggak? Waktu dia kesaksian seperti itu, ya, saya juga sedikit, kok bisa begitu? Saya juga seperti nggak sadar, Pak. Ya, lah awalnya bagaimana? Saya tahu, Pak. Ketika saya harus menikahkan mantu anak saya ini, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya Tuhan. Dia berdoa setiap bahan-bahan makanan termasuk beras itu, dia doain semuanya. Tuhan, aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati ini, aku berkati ini, aku berkati ini, aku berkati ini, aku berkati ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dia berharap bergantung kepada Tuhan. Nah, Tuhan angkat kekhawatiran di dalam hatinya ini. Tanpa dia sadari. Dia hari itu menjadi orang yang gak punya rasa khawatir. Bukan? Sehingga dia melakukan segala sesuatu tanpa perhitungan. Orang yang khawatir segala sesuatu kan dihitung. Betul gak ya? Paham maksud saya ya? Kalau dia coba menghitung, dia selalu sadar akan 1 karung beras. Karena dia tidak menghitung, karena tidak khawatir, betul nggak? Dia tidak sadar, tidak fokus tentang 1 beras. 1 karung beras itu. Ya, dia baru sadar ketika acara sudah selesai. Ya, kenapa beras yang 40 kilogram itu masih 3/4? Padahal sudah diciduk berapa kali, diciduk berapa kali, diciduk berapa kali, ya. Ketika ibu ini kesaksian dengan saya bilang, "Bu, puji Tuhan, ibu mengalami namanya multiplikasi. Karena ibu berserah kepada Tuhan, ibu mengandalkan Tuhan, ibu berharap kepada Tuhan, hati ibu penuh dengan ucapan syukur, kekhawatiran lenyap di dalam diri ibu." Amin. Nah, sekarang perhatikan ya, banyak hal seperti itu. nah, mau mengalami multiplikasi, ya. Ada beberapa orang yang sudah mengalaminya di hari-hari ini. Karena apa? Tuhan Yesus pernah melakukan jauh lebih dulu untuk 5.000 orang. Elisa melakukan untuk 100 orang. Ada orang-orang yang mulai bersaksi juga. Pak, ya, terjadi suatu keajaiban. Ya, ini benar-benar ajaib, luar biasa. Ya, orang-orang seperti ini dia akan terus setia kepada Tuhan. Kenapa? Dia telah tahu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Orang-orang yang melihat, merasakan, mengalami mukjizat kebaikan Tuhan tidak gampang undur daripada Tuhan. Alami. Semuanya bisa Anda kerjakan. Ya. Karena Anda punya potensi untuk ke arah tersebut. Ya. Apa itu? Multiplikasi, memindahkan ya dari alam roh ke alam materi. Itu semuanya pernah dan Tuhan juga ajarkan malam hari ini kepada kita semuanya. Nah, satu contoh lagi saudara tentang multiplikasi. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat juga, ayat yang ke-6. Ya. Ini cerita tentang istri seorang nabi yang ditagih hutang oleh penagih hutang, ya, karena suaminya itu seorang nabi juga, dia mati meninggalkan hutang, ya. Nah, ada istilah pepatah ya di dunia ini mengatakan gini ya, gajah mati meninggalkan gading, betul enggak ya? Nah, orang mati meninggalkan apa?
Kebanyakan meninggalkan utang. Yang ninggalkan warisan sedikit. Ya, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan hutang. Nah, ini terjadi ya kepada istri daripada seorang nabi muridnya Elisa ini. Nah, ketika mengalami kondisi seperti ini, dia mulai berkata atau datang kepada Nabi Elisa, ya. Lalu apa yang dilakukan? Way out-nya apa? Ya, ayat 6. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Amin. Nah, ini menarik sekali saudara ya. Anda tahu, ini sebenarnya nasibnya sudah di ujung tanduk. Karena anaknya sudah menjadi sandera ya. Nah, mau jadi budaknya kalau nggak sanggup bayar utang ini. Ya. Nah, dia mengadukan nasibnya kepada Nabi Elisa. Aku ini istri janda seorang nabi, muridmu itu loh. Suamiku mati, tapi ninggalin utang. Gimana Pak Elisa? Nah, Elisa itu gambaran daripada Allah penolong. Dia datang ke rumah perempuan ini. Lalu sampai di rumah itu, dia tanya, apa yang ada padamu? Oh, tinggal setetes minyak ini. Lalu Elisa berkata, pinjam bejana banyak-banyak dari tetangga-tetanggamu itu. Ya, taruh di dalam semuanya. Jangan sedikit, sebanyak-banyaknya yang bisa kumpulkan, pinjam ke tetangga-tetanggamu itu. Masukin bejana semuanya ke situ. Setelah habis semua bejana-bejana tetangga nggak ada lagi, ya Elisa bilang tutup pintu, ya. Sekarang mulai tuang minyak itu ke bejana itu. Ini perintah sedikit aneh, bin nyentrik, itu enggak ya? Minyaknya seberapa saudara? 1 tetes. Bejananya banyak sekali. Itu minyak untuk 1 bejana aja enggak ngefek, betul enggak? Cuman 1 tetes minyak. Tapi kita perhatikan, ya, perempuan ini, istri daripada janda ini, dia taat. Dia tuang minyak itu. Apa yang terjadi saudara? Setiap minyak itu dituang pada 1 bejana. Bejana itu penuh dengan minyak. Pindah ke bejana lain, pindah ke bejana lain, pindah ke bejana lain, pindah ke bejana lain. Sampai semua bejana itu sudah terisi. Firman Tuhan katakan, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Kita punya Allah, ya, yang sanggup membuat sebuah multiplikasi. Ya, dari yang sedikit bisa jadi banyak. Sekarang apa yang dibutuhkan yang harus Anda persiapkan? Seperti apa yang diperintahkan oleh Elisa kepada janda nabi tersebut itu. Ya, pinjam bejana sebanyak-banyaknya. Ya, segala sesuatu sekarang tergantung kapasitasnya Anda. Ya, kesiapan Anda, ruang yang Anda sediakan, seberapa besar yang Anda terima, tergantung kapasitas sekarang. Seberapa banyak engkau bisa mengumpulkan bejana itu. Amin. Ya, memang ada ketaatan itu pasti. Ya, tapi kadang-kadang orang itu kan mulai nih ya, mengalami Tuhan tapi enggak sampai maksimal. Kenapa? Karena membatasi Tuhan. Betul enggak? Anda punya Allah yang besar. Ya, gak heran nih, gerejanya Pak Joni itu namanya El Gibor. Enggak? Gerejanya Pak Joni itu di Bandung namanya El Gibor. Apa itu El Gibor? Ya loh. Itu sama seperti Allahu Akbar. Ya loh. Allah Maha Besar. Sebesar apa? Sebesar kapasitas yang Anda sediakan. Ya. Jadi kalau Anda tak ditanya, Allah itu sebesar apa? Sebesar kapasitas hatimu.
Sebesar berapa Anda memikirkan tentang dia, kebesaran dia. Tergantung, fleksibelnya seperti itu. Walaupun sebenarnya Allah itu melampaui segala pikiranmu, melampaui segala hatimu, betul enggak? Tapi apa yang Anda nikmati, yang bisa Anda raih, itu tergantung kapasitas yang Anda buat di dalam hidup Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, dalam revival total ministry, ya, discipleship ini, ya, kami sedang memperbesar kapasitas iman Anda. Ya, saya selalu berkata begini, kalau saya mengalami sesuatu, saya share live kepada Bapak Ibu Saudara. Saya bagikan melalui pengajaran-pengajaran seperti ini, lalu Bapak Ibu Saudara mulai tertarik. Kira-kira Bapak Ibu Saudara pengen mengalami hal itu atau tidak? Kebanyakan orang itu pengen, tapi tidak mau mengalaminya langsung dengan Tuhan. Maunya selalu Pak Gideon, ya, tolong doain. Tahu enggak? Saya selalu mendidik ini. Kalau kamu masih bisa berdoa, doa sendiri. Saya bilang itu. Kecuali kamu sudah tepar, enggak bisa apa-apa, baru saya doain. Kenapa? Pengalamanmu dengan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada doa seorang hamba Tuhan sekalipun. Amin. Setiap Anda punya persoalan, setiap Anda punya masalah di dalam kehidupan Anda, libatkan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan jadikan ini menjadi sebuah kesempatan bagi Anda supaya Anda melihat mekanisme Allah bekerja di dalam Anda itu seperti apa. Dan pengalaman dengan Tuhan ini nggak bisa Anda beli, nggak bisa Anda pelajari. Ya, itu hanya bisa Anda alami ketika Anda mau masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau Anda mengalami sebuah masalah dalam kehidupan Anda, jangan langsung Anda ngomel dengan Tuhan. Oh, kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan itu? Terima kasih Tuhan. Ya, aku tahu. Aku mau ubah masalah ini menjadi keuntungan. Aku mau tahu mekanismenya. Supaya apa? Satu hari, kalau ada orang-orang yang mengalami masalah, aku ngerti cara menolong mereka. Amin. Jangan jadi orang yang maunya ditolong. Jadikan setiap persoalan dalam hidup Anda menjadi pengalaman yang baru dengan Tuhan dalam hidupmu, lalu Anda menjadi penolong bagi orang-orang yang lemah di bawah Anda. Amin. Nah, paham ya maksud saya? Kalau Anda terus menempatkan diri Anda sebagai orang yang mau ditolong selamanya, Anda adalah orang yang lemah. Walaupun Anda keluar dari persoalanmu. Karena ditopang oleh iman orang lain. Imanmu sendiri tak pernah kuat di dalam Tuhan. Nah, saya harap ya malam hari ini kita bangkit. Semuanya bisa Anda kerjakan. Bisa membuat multiplikasi, bisa memindahkan antar alam, bisa mengubah segala sesuatu, ya, di alam roh, ke alam materi dan sebagainya. Tapi itu harus Anda lakukan dengan Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Nah, puji Tuhan ya, malam hari ini ya. Satu hal lagi Saudara. Apa yang harus kita apa saja yang bisa terjadi? Mekanisme apa? Ya. Setelah memultiplikasi, ternyata ya, kita bisa memindahkan. Ya, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk memindahkan antar alam. Ya, nah kalau mudik itu kan bus antar kota atau antar provinsi. Ya, tapi ya, Anda jauh lebih hebat daripada para pemudik yang antar provinsi. Ya, Anda diberi kuasa untuk memindahkan antar alam. Ya, coba lihat. Hal menurunkan api dari langit, ya, atau menurunkan hujan, menghentikan hujan, menurunkan mana dari surga, atau munculnya ikan dan roti sesudah kebangkitan Tuhan. Itu tak lain adalah kuasa untuk memindahkan hal-hal itu dari alam roh ke dalam alam materi. Ya, paham ya? Coba kita lihat. Dalam 2 Raja-Raja. Ayat 1, ya,
2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-10. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu, maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ketika Elia mau ditangkap oleh tentara, ada 50 tentara yang disuruh oleh raja untuk menangkap Elia. Karena Elia ini sekarang menjadi bahaya bagi raja itu. Makanya Elia mau ditangkap. Ketika 50 tentara ini mau mendekati rumahnya Elia. Elia ini yang penuh dengan kuasa. Karena dia pernah menurunkan api dari langit, dia sekarang ahli dalam memainkan api. Dia bukan cari api dari kompor lalu dilempar kepada orang itu, enggak. Dia cukup ngomong. Ketika para tentara ini berkata, hei abdi Allah, turunlah, kami akan menangkap engkau. Nah, Elia muncul, dia berkata, apa katamu? Kalau kamu bilang aku abdi Allah, maka sekarang dengar, abdi Allah ini sekarang berfirman, ngomong, turunlah api dari langit membakar kalian semuanya. Itu 50 orang kebakaran semuanya, mati. Dan itu sampai terjadi 2 kali ya. Yang ketiga kalinya itu tentara lebih berhikmat. Dia tidak menantang si Elia. Akhirnya Elia ikut kepada mereka. Dengan mereka. Nah, Elia itu ahli dalam main api, menurunkan api dari langit. Nah, memindahkan itu bukan api dari dapur atau dia bikin bom molotov gitu, enggak. Tapi benar-benar dia cuma bilang turun api dari langit. Api dari langit turun. Dan api itu benar-benar bukan hanya sebuah vision abstrak gitu, bukan. Benar-benar jadi api yang bisa membakar materi-materi yang ada di bumi ini. Nah, jadi api dari alam roh bisa turun ke bumi. Diturunkan oleh perkataan si Elia ini. Nah, terus sekarang lihat. Lukas 9 ayat 54. Ini terjadi juga kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, ketika murid-murid ini tahu ada orang-orang yang memusuhi bahkan mengancam keselamatan daripada kelompok gurunya ini, ada yang punya ide, ada yang punya gagasan. Tadi dia katakan guru, apakah boleh kalau diizinkan, tadi katakan Yakobus dan Yohanes ini melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi artinya apa? Murid-murid Tuhan Yesus ini punya kuasa juga. Untuk apa? Menurunkan api dari langit. Buktinya dia bilang, guru, apa perlu aku ngomong supaya api turun dari langit? Itu kalau Yohanes sama Yakobus benar-benar diizinkan oleh Tuhan Yesus. Api dari langit turun atau enggak? Turun. Nah, kenapa enggak turun? Kenapa murid-murid ini enggak pernah melakukan sampai terjadi api turun dari langit seperti zamannya Elia? Karena dicegah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak mengizinkannya. Itu ya. Walaupun ini baru permintaan. Kalau Tuhan Yesus loloskan, Tuhan izinkan, 2 murid ini bisa enggak menurunkan api dari langit? Saya jamin pasti bisa. Karena apa? Kuasa diberikan kepada murid-muridnya ini. Amin. Nah, sekarang perhatikan, kenapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya ini
untuk menurunkan api dari langit. Nah, ya, hati-hati saudara ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini saya pending dulu di sini. Kenapa murid-murid ini tidak diizinkan untuk menurunkan api dari langit oleh Tuhan Yesus ya. Tapi kita lanjut dulu materinya. Nanti di akhir dari bab ini akan ada penjelasannya kenapa murid-murid ini tidak diizinkan sebenarnya ya. Yohanes 21 ayat yang ke-9. Perhatikan. Ya. Yohanes 21 ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ya, ada api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Jadi ceritanya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, lalu Tuhan Yesus ini kan menengok murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya ini sudah pada kacau balau. Ya, ada yang kembali kepada pekerjaannya. Dulu dari penjala ikan, Tuhan Yesus jadikan menjadi penjala manusia. Yesusnya mati, Yesus bangkit. Murid-muridnya balik pada profesi lamanya. Termasuk Petrus. Mulai menjala ikan lagi. Malam hari itu, ya, Petrus ini sedang mengalami sial. Kenapa sial, saudara? Itu ya satu ekor ikan pun ya, ikan yang pilek aja nggak ada yang ketangkep, saudara. Apalagi yang sehat kan masih gesit gitu ya. Itu nggak ada yang ketangkep, saudara. Ya, wah sudah mencoba dengan jurusnya, dengan pengalamannya, dia biasa mencari ikan. Kenapa nggak ada ikan yang masuk ke jaringnya? Ya, nah ketika dia sedang merenungkan apa yang mesti dibawa pulang nanti, ya, lalu dia lihat ada orang yang teriak dari pantai itu. Hei anak-anak, adakah lauk pauk? Ya, dengar kalimat lauk pauk itu agak sewot dulu. Lauk pauk, gitu. Lauk pauk, udah tahu bokek begini, tanya lauk dan pauk pula. Bilang, coba saudara ya. Kalau Anda lagi ngalamin apa gitu ya, ya masalah gitu lalu ada orang nanya yang ada, Anda kan kepancing. Petrus model, lauk pauk. Ya. Nah, tapi ketika mereka melihat, oh itu guru ya. Lalu Yesus katakan, kenapa? Iya, kami semalam-malaman tidak dapat ikan nih. Dan gitu ya. Nah, Yesus bilang gini, ya, tebarkan jalamu, betul enggak ya? Sudah, ya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku menebarkan jala juga. Ketika ditebarkan jala itu, apa yang terjadi, saudara? Mendapat ikan 153 ekor. Dan jala mereka tidak koyak. Nah, ketika mereka melihat mujizat seperti itu, Petrus itu meninggalkan hasil tangkapannya di kapal, dia lari mengikut Tuhan Yesus. Ya, ketika sampai di darat, mereka mendapati, ya, Tuhan Yesus, ya, di situ mereka melihat sudah ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Itu bukan ikan dari 153 ekor tadi, bukan. Ikan 153 ekor itu tetap ada di sana. Tapi ketika Petrus lari seorang diri meninggalkan hasil tangkapannya itu, di tepi pantai itu dia melihat sudah ada api, ada arang, ada ikannya, ada rotinya. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus bawa roti dari mana? Kapan Tuhan Yesus mancing? Paham maksud saya? Itu roti dari mana? Itu roti hasil ciptaan Tuhan Yesus dari alam roh. Ya, jadi roti, ya, jadi ikan juga. Jadi Yesus enggak nyari-nyari dulu ikan di laut, enggak. Ya, ikannya muncul di situ karena Tuhan Yesus mencipta. Waktu dia menciptakan, dia ambil di alam roh. Itu ikan dari alam roh, itu roti dari alam roh. Lalu ada yang nanya, Pak, emang di alam roh ada ovennya? Ada panili, Pak?
untuk bikin roti. Emang ada blendernya? Sudah, di alam roh nggak perlu yang begitu-gitu. Itu peralatan untuk orang-orang di alam materi, betul nggak? Ya, di alam roh itu ada ngomong semua bumbunya komplit. Amin. Semua bumbunya nanti komplit. Siapa yang bawa? Malaikat semuanya. Itu enggak itu. Dan takarannya semua tepat. Kenapa? Menurut ukuran-ukuran di alam roh. Semuanya. Ukuran di bumi itu yang kacau, bukan ya? Karena banyak ya orang mengubah takaran atau ukuran untuk keuntungannya. Katanya 1 kilo gitu. Padahal cuma berapa? 9 ons gitu ya. Orang jualan kadang-kadang begitu ya. Jadi ukurannya sudah enggak tepat. Ya. Enggak ada di sini yang jualan gitu, enggak ada. Sekilo ya sekilo. Amin. Karena Anda anak Allah. Amin. Ya. Nah, jual lebih murah, timbangannya sudah enggak benar. Nah, takaran di alam roh itu yang masih original. Ya, saya percaya rotinya itu haujak, pasti enak semuanya. Nah, ini membuktikan Yesus dalam tubuh kebangkitan, dia bisa menyiapkan sarapan untuk murid-muridnya. Roti dan ikan dari mana? Ya, ayo, ya, roti dan ikan dari mana? Ya, tapi saudara, gini kadang-kadang cara Tuhan itu juga aneh-aneh. Saya baca ya kisahnya Watchman ya, itu ketika dia ditangkap karena dia sudah menangkan banyak jiwa. Nah, akhirnya dia dimasukkan penjara. Nah, disitulah dia di ruang terisolasi tersendiri begitu, nggak boleh dikunjungin. Ya, lah kadang-kadang dia nggak dikasih makan. Ya, ketika dia lapar, dia cuma berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya lapar. Ya, ketika perutnya lapar, dia menunggu mujizat sesuatu terjadi. Apa yang terjadi saudara? Kau tahu muncul dari lubang penjara itu, ada tikus keluar saudara. Nah coba saudara, instingnya apa kalau Anda lihat, Anda lapar atau nggak minta Tuhan, lalu muncul tikus. Apa Anda tangkap tikus itu Anda makan? Enggak saudara ya, itu buat sebenarnya lagi mikir, apakah Tuhan suruh saya makan tikus atau enggak gitu. Tahu tikusnya keluar saudara, ya hilang. Ya, lalu bos bilang, oh lega, saya enggak disuruh makan tikus. Ya, baru dia bersyukur enggak disuruh makan tikus. Tikusnya balik lagi saudara. Apa yang terjadi? Bawa ayam, ayam goreng. Ditaruh depannya Watchman nih. Tikusnya keluar lagi, masuk lagi, bawa 1 potong lagi. Dan itu berkali-kali ya. Nah, satu kali penjaga penjara itu pengen tahu. Itu orang di penjara biar kapok dan nggak memberitakan Injil lagi, nggak dikasih makan seperti itu. Sekarang coba kita mau tanya dia, ya berhenti memberitakan Injil atau tidak? Ya, ketika penjaga penjara ini atau polisi-polisi ini masuk ke selnya Watchman itu, ya mereka kaget karena Watchman itu semakin sehat. Semakin sehat, semakin kuat, nggak lemas seperti apa yang diharapkannya, dan lebih kaget lagi karena di situ berserakan tulang-tulang ayam. Kenapa banyak tulang ayam? Karena Watchman nggak suka tulang. Tulang itu orang Medan, tuh nggak itu? Ya tahu nggak? Kalau orang Jawa paman, itu orang Medan namanya tulang. Ya, nah dulu belum ada presto, sekarang ada tulang lunak. Dulu tulang itu keras, makanya ditaruh di situ. Ya, nah ketika ke penjara apa polisi-polisi itu ya penjaga penjara itu melihat tulang-tulang itu dia penasaran. Dia tanya interogasi sama sini. Siapa yang kirim kamu ayam? Nah, kira-kira kalau Anda jadi Watchman ditanya sama ya si Firpui itu, ya penjaga-penjaga penjara itu. Nah, kira-kira jawaban Anda apa? Pasti Anda bilang, tikus, itu enggak ya? Ya, tapi Watchman enggak, dia bilang ini, Tuhan yang aku layani, dia yang memberikan aku makan.
dia yang mengirim ayam-ayam itu. Tapi dalam hatinya lewat tikus. Ya. Kalau sekarang kan lewat tiki, itu enggak ya lah dulu lewat tikus. Nah, berbagai macam cara Tuhan memindahkannya. Nah, nah sekarang perhatikan ya, bagaimana cara Tuhan memelihara. Bisa pindah, walaupun sarananya tikus. Betul nggak tahu? Nah, ada yang cara lebih ajaib, betul nggak itu? Nah, bisa juga tuh tanpa melalui sarana binatang atau orang, tahu-tahu ada di depan Anda. Bisa terjadi juga. Ya, tergantung saudara. Ya, bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya, tapi hati-hati saudara. Ya, walaupun kita punya otoritas, punya kuasa untuk menurunkan api dari langit sekalipun, ya. Tapi perhatikan, ternyata kuasa untuk menurunkan api itu juga telah dikuasai oleh si iblis juga. Dukun-dukun juga bisa turunkan api loh. Sekarang apa bedanya nanti antara orang karismatik, ya loh, menurunkan api dan dukun juga menurunkan api. Kita lihat satu ayat dulu. Dalam Wahyu pasal 13. Ayat 13 ya. Ayat ini angkanya cukup baik ya. Sangat fantastik ya. Wahyu 13 ayat 13. Angkanya 13. 13 katanya angka sial ya. Nah, perhatikan ya. Apa yang kata orang dunia angka sial 13 ini. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Siapa yang menurunkan api dari langit ini? Ya, kita baca keseluruhan konteksnya ya, supaya Bapak Ibu Saudara nggak salah mikir. Itu bukan Tuhan. Wahyu 13 ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, ya. Dan kakinya seperti seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu ya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, melawan dia. Nah, perhatikan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia memperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Lah ini ayatnya Yesus disembelih tadi itu di sini ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh juga dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dari iman orang-orang kudus. Ya, nah siapa yang dimaksud tadi? Binatang yang keluar dari laut itu. Nah itu sebenarnya Abaddon. Ya, Abaddon nanti yang akan menggantikan antikris dalam 3,5 tahun yang kedua. Itu si Abaddon. Dia punya kuasa. Salah satunya untuk menurunkan api dari langit juga. Nah, jadi hal menurunkan api dari langit itu sekarang tidak hanya dimonopoli ya, menjadi hak orang-orang percaya tok, bukan. Bahkan
iblis pun dia juga bisa menurunkan api dari langit. Lah, apa bedanya Anda menurunkan api dari langit menjadi orang yang powerful dan iblis yang menurunkan api dari langit juga, ya. Nah, sekarang harus kita lihat segala sesuatu, ya. Tapi sebelum bicara tentang ini, ya, kita perhatikan dulu, ya. Ada beberapa hal juga sebenarnya yang bisa dipindahkan dari alam roh ke alam materi, ya. Nah, ini contoh lain dulu, ya. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-9. Dan apabila embun turun ke tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ya, jadi ada mana yang turun itu tiap hari, itu turun untuk dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Anda tahu mana itu sebenarnya makanan malaikat. Malaikat itu kan roh, ya. Malaikat itu roh. Makanannya pasti roh, ya. Jadi mana itu ketika di alam roh, dia bukan berwujud fisik, bukan. Ketika turun ke bumi, dia berwujud fisik seperti ketumbar, ya. Loh, begitu banyaknya di pasir itu, lalu diambil oleh orang-orang Israel, dimasak, dimakan oleh orang-orang Israel. Padahal itu makanan malaikat, ya. Mana itu makanan malaikat. Nah, saudara, ya, tentang memindahkan, ya, roh, apa satu lagi, ya, satu contoh lagi dalam Markus 5 41-42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya tali takum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, ya. Nah, ini Tuhan Yesus membangkitkan, ya, anak muda di Kapernaum itu, ya. Nah, di situ Tuhan Yesus membangkitkan anak yang mati 12 tahun itu. Umur 12 tahun ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yesus katakan, tali takum. Sebenarnya proses pembangkitan orang mati itu gimana? Orang mati itu rohnya keluar, bukan? Sekarang roh itu sudah kembali ke alam roh, dipanggil lagi, balik lagi, masuk ke dalam tubuh orang si mati itu. Itu berarti apa? Memindahkan roh, bukan? Dari alam roh dimasukkan lagi ke tubuh fisik. Ya. Kalau Anda memasukkan roh yang lain ke dalam tubuh orang yang lain, itu enggak boleh. Tapi memasukkan roh orang itu sendiri kepada si mati itu justru diperintah. Dalam 5 komando dikatakan, bangkitkanlah orang mati. Ya, membangkitkan orang mati itu memasukkan roh yang keluar tadi loh. Roh yang sudah telanjur keluar itu ditarik kembali supaya kembali ke tubuh yang punya itu. Nah, ini pemindahan antar alam. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, ada pesan Allah Bapa begini, saudara, bagi kita semuanya, walaupun ada kuasa-kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Sebaliknya, ya, materi seperti tumor, kanker, bisul, dan mungkin pula gambar-gambar tato dapat dihilangkan dengan memindahkannya ke alam roh juga. Membangkitkan orang mati adalah perkara memasukkan kembali roh orang mati itu ke dalam tubuhnya lagi, atau memindahkan dari alam maut ke dalam alam materi. Nah, satu ayat penutup malam hari ini, Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya, lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Nah, perhatikan ayat ini yang di headlight merah ini, ya. Nah, ia akan melakukan. Siapa yang melakukan? Ia, yaitu Tuhan. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang pernah ia lakukan.
Ayat 13, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, prinsip ini harus ditanamkan. Yang kerja sebenarnya dia di dalam Anda, melalui hidup Anda. Ide gagasannya dari dia. Ya. Nah, semasa gerakan karismatik terjadi dengan ambisi untuk melakukan semua perkara mujizat seperti Tuhan Yesus. Ya. Bahkan lebih besar dari itu. Lalu banyak orang mulai pergi ke sana kemari, ngapain? Meminta atau menghisap urapan kuasa Roh Kudus dari hamba-hamba Tuhan lain untuk memenuhi mereka. Tujuannya apa? Supaya jadi orang sakti. Ketika kami dulu masih obral urapan, kemana-mana banyak kepala yang disodorkan. Ya, Pak, tolong Pak, doain. Ya, selalu kalau sudah selesai khotbah begitu, lagu favoritnya adalah urapilah kami dengan minyak baru. Ayo siapa yang mau diurapi maju. Wow, sudah semua kepala ditunduk gini. Wow, semuanya. Tuh enggak? Ya, itu bisa ratusan orang maju di depan. Hanya ingin ditumpang tangan. Ya, sampai ada yang bilang nyerah, Pak. Kalau tangan Bapak cuma 2, kaki juga boleh, enggak apa-apa Pak, tumpang kaki. Nah, pokoknya saya harus dapat urapannya Pak. Untuk apa? Supaya kami sakti. Banyak orang mengejar, nanti kalau melihat ada hamba Tuhan yang hebat. Dulu kalau kami mengundang ya, hamba-hamba Tuhan yang populer gitu ya, lagi naik daun gitu ya. Dulu ya, undang Cupopel ya, itu yang suka memanjangkan kaki itu, kita undang itu. Wah, KKR penuh sudah, semuanya orang. Kenapa? Pengen nyedot urapannya, nanti kalau dia pelayanan bisa manjangin kaki seperti Cupopel. Ya, Charles Dos kita undang ya, karena Pak Andreas sering cerita ya, bahwa dia diurapi oleh Charles Dos ya, dan akhirnya dia bertumbuh jadi hamba Tuhan. Ketika kami undang lagi ke Indonesia ya, Charles Dos ini, banyak orang juga gitu mau ngalami seperti terjadi seperti apa yang dialami oleh Pak Andreas. Ya, nah, David Piper ya, itu pernah ya, tentang gold dust ya, dia gelap mukanya begini, nanti disapu tangannya itu mengkilat-kilat gitu ya. Itu kayak keringatnya itu kayak apa, emas yang cair gitu loh ya. Itu benar sampai gitu ya. Nah, itu berkali-kali ya. Ada sampai kita juga pernah ngalami, kita nyembah lama, nanti di jemaat itu mulai muncul sudah keringatnya itu pada bintik-bintik kuning-kuning gitu ya. Nah, itu pernah terjadi sampai berbulan-bulan ya. Nah, itu masa-masa itu kita alami ya. Koldas. Ya. Nah, bahkan bukan hanya seperti keringat, pernah sampai juga sampai butir gitu ya. Ada yang menemukan beberapa butir yang mulai ada di tangan mereka. Ya, ada yang pulang sampai di rumah, itu di sisi lemarinya itu satu sisi itu kuning semuanya. Orang heran juga. Ya. Lalu kita tanya sama Tuhan, Tuhan, untuk apa? Emas itu ada sebuah kemuliaan. Itu bukan untuk dijual, bukan. Itu tanda kasihku kepadamu. Oh gitu. Pengertian cuma itu aja. Ya enggak? Tuhan bikin mujizat, ya lah. Apa maksudnya? Ya, ada satu ibu ya, namanya Ibu Sofi ya. Ibu Sofi itu salah satu timnya Pak Ciputra ya. Nah, ketika ikut Ratnasnya David Piper itu, lalu siapa namanya, Ibu Durkas itu, saya kan MC. Saya bilang, Gideon, kenapa Pak? Bu, nanti ada yang kesaksian, Bu Sofi. Ya loh. Lalu saya interogasi, saksiannya apa Bu? Ya, ini surprise, jadi nggak saya ceritain dulu, nanti di sana aja. Ya oke lah, bilang gitu ya. Nah akhirnya dia dikasih waktu, ya kira-kira 10-15 menit untuk kesaksian. Dia cerita gini, tadi pagi setelah bangun, ya setelah mandi, kita mau berangkat ke aula, ya untuk adakan acara Retnas ini, ya. Suami saya tegur saya, Sof, nah, kamu nggak sikat gigi ya? Sikat gigi tahu?
Emang kenapa? Itu gigimu kuning tuh, gigimu kuning tuh. Dikorak-korak-korak ini, nggak ada tuh. Kalau tai gigi kan kelihatan. Itu nggak ada gitu ya. Dia sikat gigi lagi 2 kali segala macam gitu ya. Terus dilihat sama suaminya, si Pak Hadi itu, ya gitu, "Masih kuning, masih kuning," gitu. Nah, itu akhirnya dia nggak sadar gitu ya. Lalu cerita sama Bu Daud ceritanya, Bu Dorcas Daud ya. Lalu Bu Dorcas Daud dia lihat ini. Lah, itu sebenarnya apa? Gigi bagian ini. "Iya Bu, sebenarnya gigi saya itu lubang di sini ya. Ini saya tambal. Nah, tambalannya itu sebenarnya warnanya, warna apa itu namanya, yang agak silver gitu ya. Lah, itu kok bisa berubah jadi kuning. Nah itu, digosok-gosok nggak hilang Saudara, udah nggak hilang. Nah, akhirnya karena memang kita sedang dalam atmosfer urapan gold dust, Tuhan bikin sesuatu surprise ya kepada Ibu Sofi ini, ya. Itu akhirnya di kesaksian bahwa tambalan giginya berubah jadi emas. Berubah jadi emas. Lalu saya mulai perhatikan, karena dia murid saya dulu buka kelas pemuridan di rumahnya, di Permata Buana. Nah, lalu saya pengen tahu, orang yang mengalami mujizat seperti ini, mau dapat apa sih sebenarnya? Tahu nggak Saudara? Dia dapat tender, ya, tender batu bara. Waduh, gitu ya. Waduh, Saudara. Cara Tuhan itu luar biasa. Saya hanya pengen tahu aja, orang-orang yang mengalami manifestasi seperti ini, ada pemindahan, ada perubahan di alam roh terjadi dalam fisiknya ini, maksud Tuhan apa terhadap pribadi orang itu. Ternyata Tuhan sedang perhatian kepada dia. Ya, suaminya dapat tender, ya, batu bara, ya. Lalu dia dapat apa ya, tanah murah di Bali atau apa gitu. Dia bikin villa, ya, di sana juga, ya. Dan dia jadi orang diberkati. Ketika kami di Bali, ya enggak, mau mereka anak-anak lagi pada KKR gitu, dia telepon saya, "Gitu kan bisa ke sini enggak?" Saya mampir ke villanya dia. Oh ini Pak, ini berkat Tuhan setelah gigi emas itu. Nah, nanti kalau hari ini Saudara ya, gigi Anda kuning, pastikan apakah Anda tidak segosok gigi atau itu memang emas ya. Nah itu. Ini persoalannya nanti. Nah, nah, Saudara, tapi itu semua harus dikerjakan karena kemauan Tuhan di dalam hidup kita ya. Nah, untuk kesaksian itu penjelasan nanti dalam diskusi akan saya jelaskan ya. Lagi. Oke. Kini tiba saat koreksi Saudara. Yakni semua itu harus berasal langsung dari Tuhan Yesus. Ya, dari Tuhan Yesus sendiri. Melalui pengusungan kedagingan manusia, membiarkan kuasa Tuhan yang mengerjakannya dan menurut kehendak Tuhan saja. Ia akan mengerjakan juga hal-hal serupa itu di dalam Anda. Amin. Nah, Saudara, semua harus ada di dalam kontrolnya. Kalau enggak disuruh Tuhan, Anda turunkan api dari langit, itu kedagingan. Ya, walaupun powerful, ya. Anda enggak beda dengan si dukun yang bisa menurunkan api juga. Karena si dukun juga bisa lakukan namanya mujizat, ya. Nah, sekarang bedanya dukun dengan anak Allah itu apa? Sama-sama melakukan mujizat, Anda disuruh oleh Tuhan, si dukun disuruh sama yang kasih duit. Betul enggak ya? Itu bedanya. Amin. Nah, jangan sampai Anda sebagai hamba Allah, Anda juga jadi dukun. Tapi jadilah orang yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Saudara, puji Tuhan ya, tentang alam roh dan alam materi sudah selesai ya. Nah, nanti kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya ya. Mungkin ini kita akan libur sampai hari Senin ya, karena besok ini malam Lebaran. Nah, sekitar saya banyak masjid ya, jadi pasti ramenya luar biasa ya. Jadi sayanya yang nggak bisa konsen ya, kiri kanan belakang depan semua teriak bareng. Ya, jadi kita libur ya supaya ya kita juga mendoakan mereka supaya mereka juga damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.